Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tidak mau kalah dengan sambutan warga masyarakat Provinsi Sumatera Barat kemarin. Hari ini Kamis 4 Januari 2024, Anies Baswedan capres nomor urut 1 berada di Ciamis, Jawa Barat. Pengunjungnya membludak, ratusan ribu warga masyarakat tumpah ruah menyambut kedatangan Anies Baswedan. Dan di sini malah terjadi sumpah setia bersaksikan Allah Subhanahu wa taala untuk pemenangan Anies Baswedan. Sungguh benar-benar mengagumkan. Dan sahabat BN, tampaknya Anies Baswedan sekarang ini benar-benar semakin tak terbendung. Tak terbendung oleh serangan survei-survei yang tiap hari dirilis ke media. Tak terbendung oleh jegal-jegalan seperti penjegalan dengan cara membatalkan izin demi izin acara Anies Caimin di berbagai daerah. Sahabat BN, Anies Caimin sekarang ini menjadi harapan besar bagi rakyat, karena rakyat memang ingin terjadi perubahan di negeri ini kepada lebih baik dari berbagai sisi. Mulai dari perubahan terhadap harga kebutuhan pokok yang melambung, yang tidak stabil, yang selalu mahal kepada yang lebih murah. Perubahan dari utang negara yang menggunung kepada utang yang tidak dibuat lagi dan dapat diselesaikan secepatnya. Perubahan dari rasa keadilan yang sulit dicapai oleh rakyat kepada yang dengan mudah didapatkan oleh rakyat. Dan berbagai perubahan lainnya kepada yang lebih baik. Kita saksikan tayangan ini. Allahu Akbar. Yang kedua, walina sabiha, faktor keturunan. Jelas, saya suka bacakan di mana-mana. Kakek Pak Anies Baswedan lah yang mengantarkan surat dari Soekarno untuk mendapatkan dukungan Indonesia merdeka dari Liga Arab. Betul apa betul? Jelas keturunannya. Jelas. Yang ketiga, faktor agama. Kalau saya boleh ngusulkan ke KPU, debat itu dimulai dengan bacaan surah Al-Fatihah. Saya kira beliau yang paling pasehat baca Al-Quran. Betul apa betul? Yang keempat, wali maliha. Nah ini yang agak speklas ini. Pasangan Amin modal dasarnya cuma 1 miliar. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan sedih, jangan berkecil hati. Betapa perang Badar yang hanya 315 orang sahabat berhadapan dengan 1.500 orang-orang musuh, tetapi Allah memenangkan perang Badar bagi kaum muslimin. Maka semangat kali ini adalah semangat perang Badar memerdekakan Indonesia yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir, mohon berdiri semuanya, acungkan tangannya, berdiri semua. Berdiri semua. Siapkah kita berjanji setia? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wabil Qur'ani imama wabil jihadi sabilana. Kami seluruh rakyat Kabupaten Ciamis berjanji setulus hati untuk siap berkorban, bergerak, jangkau semua untuk mengajak lapisan masyarakat
memenangkan pasangan Anies Muhaimin Iskandar, menjaga TPS dan seluruh kecurangan yang ada. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, 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 merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berikan takbir. Duduk kembali, duduk kembali. Mohon duduk kembali. Baik, alhamdulillah hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Pada hari ini mari kita saksikan bersama seorang insan kamil, seorang Superman, seorang Ubekmeh, idaman kita semua. Mari kita simak dengan khidmat pidato politik calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Salawat berkumandang, marhaban Anies Rashid Baswedan, putra terbaik pilihan, calon pemimpin masa depan. Semua rakyat 1 meter dari Bapak Anies. satukan suara. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk memberikan jarak kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Visi misinya jelas dan nyata, Mohon tertib, mohon tertib. NKRI. Masya Allah, begitu sangat banyak orang yang mencintai beliau. Hadirin kita berikan kesempatan langsung kepada beliau, dipersilahkan. Indonesia. Si Amis memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau hadirin, Wassalatu mohon. wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-bapak semua, kita berkumpul semua di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah perjumpaan kita kali ini adalah perjumpaan yang akan menguatkan gelombang perubahan untuk Indonesia. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Jawab, untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Tangannya naik ke atas. Untuk apa? Perubahan nomornya berapa? Untuk apa? Nomornya berapa? Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Kiai Nonop bahwa perjuangan kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Tapi yang datang di sini adalah pejuang-pejuang yang siap menghadapi tantangan apapun yang ada di depannya. Betul tidak? Saya ingin sampaikan rasa syukur alhamdulillah kami bisa kembali ke Ciamis. Saya ingat terakhir waktu kita membuat acara di Ciamis November 2022. Waktu itu betul tidak? Luar biasa. Semangat untuk perubahan di masa itu. Ketika kita mengatakan
perubahan, banyak yang mengatakan, Pak, orang tidak mau perubahan. Pak, orang tidak berminat dengar kata perubahan. Ketika kita bicara perubahan, banyak sekali yang bilang jangan. Yang merespon kata perubahan dan rencana perubahan adalah yang lemah, yang tersingkirkan, yang terkalahkan. Semua melihat perubahan itu sebagai harapan. Sementara mereka yang menyelesaikan kenyamanan mapan bilang kami tidak perubahan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan ini dipertontonkan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan ini dipertontonkan bahwa negeri ini seakan memasuki persimpangan jalan. Persimpangan jalan apa? Persimpangan akan menjadi negara hukum atau negara kekuasaan. Negara hukum di mana penguasa dikendalikan oleh hukum, atau negara kekuasaan di mana hukum dikendalikan oleh penguasa. Yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah hukum ditekuk-tekuk oleh penguasa, hukum diubah-ubah oleh penguasa, praktek korupsi dibiarkan longgar, dan sekarang sudah mulai banyak yang menyadari, ya perubahan itu bukan cuma soal ekonomi, perubahan itu adalah mengembalikan marwah kehidupan bernegara di Republik ini. Jadi hari ini kesadaran tentang perubahan sudah jauh lebih luas. Dan pada waktu itu pertama kali dimulai di Jawa Barat, di tempatnya di mana? Di Ciamis. Disinilah awal pertama ketika kita bergerak bersama untuk perubahan. Insya Allah sekarang kita mulai lebih luas lagi gaungnya, dari Ciamis untuk seluruh Jawa Barat, dari Jawa Barat untuk seluruh Indonesia. Dan Bapak sekalian, kita menginginkan agar Indonesia lebih adil. Setuju? Adilnya jangan sebagian, adil makmur untuk semua. Untuk semua. Itu sebabnya slogan kita adalah adil makmur untuk semua, bukan untuk sebagian. Nah, itu dia tulisannya itu. Bawa ibu bannernya, Bu. Ya. Boleh, dah, terima kasih. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang di sini nih. Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi, kini tantangan kita tinggal 1 bulan lagi ke depan. Kepada siapa kewenangan untuk melakukan estafet kepemimpinan ini akan diberikan? Pada siapa? Ada 3 pilihannya, betul tidak? No. Waktunya cuma 6 jam. Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. Kita harus menentukan, karena 5 tahun ke depan akan ditentukan oleh keputusan kita di waktu 6 jam itu. Bila kita menginginkan Indonesia seperti sekarang saja, maka jangan pilih nomor 1. Tapi bila kita menginginkan perubahan untuk Indonesia, maka pilih nomor. Bapak Ibu sekalian, ini ibu-ibu di sini saya mau tanya nih. Biaya hidupnya murah atau mahal sekarang, Bu? Mahal atau mahal sekali? Saya sering tanya, kalau mahal gitu diteruskan setuju tidak? Boleh diteruskan? Ibu di sini setuju nggak diteruskan kalau mahal? Perlunya apa? Perlunya apa? Perubahan, kita perubahan. Ini anak-anak muda, cari pekerjaan sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Sulit. Mau diteruskan? Mau diteruskan? Tidak. Kita perlu perubahan. Kita punya harapan. Dan perubahan adalah jalan untuk menjadikan harapan sebagai kenyataan.
biaya hidup yang terjangkau, betul. Kita minta petani yang mudah tidak menjadi kenyataan kalau kita tidak melakukan perubahan. Mari kita lakukan perubahan sama-sama dari Ciamis untuk Jawa Barat dan Indonesia nantinya. Insya Allah. Karena itu sekalian, saya kembali ke sini bersama dengan rombongan yang agak banyak. Kalau boleh saya sebut di depan sana, Sekjen PKS Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Tuh di sampingnya adalah, nggak usah dikenalin ya, udah dikenalin, udah tahu, Bapak Ahmad Heriawan. Nah, dan Ibu Neti, Bu Netinya bangun Bu Neti. Nah itu Bu Neti tuh, ya siap. Abah ya, ya. Kemudian juga Pak Haru ini Ketua PKS Jawa Barat. Pak Saan Mustafa, Ketua Nasdem Jawa Barat. Kemudian Ketua DPW PKB. Mana DPW PKB nih? Oh adanya DPD nih, DPD Ciamis. Ibu Ai Ratna Intan. Kemudian TKD Ciamis Pak Arif Budiman, Bapak Wirki Hendawan. Oh juga dari DPD Partai Umat Pak Yanto Rianto. Mana Pak Yanto? Belakang. Lalu izinkan saya menyapa yang kami hormati Ketua MUI Ciamis Kiai Haji Saiful Uyun. Juga pimpinan Pondok Pesantren Arisalah Kiai Haji Asep Saiful Milah. Dan yang tadi memberikan orasi yang luar biasa, Ketua Pemanis Nasional Kiai Nonop Hanafi. Ini Ketua Ciamisnya mana? Kiai Muhammad Syarif Hidayat. Ada. Kemudian Ketua Relawan Priangan Timur, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda II, Kiai Haji Agus Abdul Khalik. Dan di sini ada juga beberapa caleg DPR RI. Boleh calegnya berdiri, caleg-caleg DPR RI kita. Nah, biar semuanya kelihatan. Ibu berdiri juga Bu. Nah, maju ke depan tuh. Ada DPD RI juga. Ke depan dikit. Nah, ke depan dikit, maju. Jangan khawatir, maju. Kang, saya kasih mikrofon dari ujung, kenalin diri. Siap. Saya Pepi Tobi Sudrajat, calon DPR RI dari Partai Nasdem nomor 2, asli Ciamis pisan. Oke, terima kasih hatur nuhun. Izinkan saya Ade Kadarisman, AA Ade Kadarisman, DPD RI nomor urut 1. Amin 1, DPD RI 1. Saya Farah Diba Tenri Lemba, DPR RI Partai Nasdem nomor 1. Sama seperti Bapak. Saya Nina Mardiana dari Partai Umat 24, Sekretaris Tim Kajian Strategis Dewan Pimpinan Pusat Anies Laode Basir. Siap memenangkan Anies. Ya, berikutnya Bu, 2024 menang, ya. menang. Yuk, singkat aja, singkat. Saya Dr. Indra Kusuma, dipanggil Aiku, caleg DPR RI dari PKS nomor urut 3. Saya juga jubir nasional relawan perubahan Anies for President. Ya, berikutnya. Saya Miranti Mayangsari, caleg DPR RI Jabar 10 nomor urut 2. Oke, sip. Terima kasih. Boleh duduk lagi. Ibu sekalian, kenapa saya kenalin para anggota calon legislatif kita?
Begini, kita ingin perubahan, bukan? Mau perubahan, bukan? Betul. Untuk bisa melakukan perubahan, maka kita harus bisa bukan hanya menang di Pilpres, tapi legislatif juga kita harus kuat. Betul tidak? Kalau legislatif kita tidak kuat, nanti diblok terus rencana perubahannya. Betul tidak? Nih, saya cerita sedikit nih waktu di Jakarta. Boleh ya? Waktu itu saya berencana, ini yang di sini pada duduk aja dong. Kecuali yang pegang kamera. Nah, yang tidak punya kamera duduk. Yang tidak pegang kamera duduk. Duduk. Nah, kasihan yang lain ketutupan. Nah, aman ya. Tuh sana juga duduk aja dong, duduk. Duduk. Ayo duduk. Yang di tengah duduk, kalau di pinggir nggak apa-apa berdiri karena nggak ada yang ngebelakangin. Nah ya, duduk ya. Nah, gini. Waktu itu kita di Jakarta, pemerintahnya punya saham di perusahaan bir. Saya ketika mulai tugas saya bilang, buat apa pemerintah punya saham di perusahaan bir? Karena perusahaan bir itu tidak punya unsur pembangunan. Pemerintah itu punya perusahaan yang punya tugas melakukan pembangunan. Perusahaan untuk bangun jalan, perusahaan bangun jembatan, bangun waduk, bangun rumah, bangun gedung, bangun airport. Itu punya perusahaan milik negara. Tapi kalau bikin bir, apa coba fungsi pembangunannya? Betul tidak? Nggak ada fungsinya kan? Jadi saya bilang, sementara uangnya di situ nilainya lebih dari satu, saya bilang kita mau jual saja saham itu biar uangnya bisa dipakai untuk bikin air bersih, bukan air minum nih, bukan air bir, air bersih, buat bikin sekolah, bikin rumah sakit. Apa yang terjadi? Karena kita tidak punya kekuatan di DPR yang kuat, maka oleh PDIP itu diblok terus. Ya. Memang yang menolak ketuanya dari mana? PDIP. Akhirnya tidak bisa dijual. Karena itulah kenapa kita harus bekerja keras. Bukan hanya untuk eksekutif tapi juga untuk Jadi saya tanya nih, kalau untuk Pilpres nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Nomornya berapa? 1. Kalau untuk Pileg partainya apa? Nih, tergantung warna kerudungnya nih. Ada 4. Nah, urut abjad ya. Urut abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi. Sekali lagi. Kita harus sama-sama kampanyekan. Tadi karena itulah saya sebut para caleg ini. Supaya apa? Supaya mereka nanti bisa berjuang bersama-sama menjadikan perubahan itu sesuatu yang bisa kita kerjakan. Dan perubahan itu akan menjadikan harapan menjadi kenyataan lewat perubahan. Ini ikhtiar yang kita lakukan sama-sama. Insya Allah hari ini kita menyaksikan gelombang itu lebih kuat lagi. Memang seperti dikatakan tadi, kami ini posternya sedikit, balihonya sedikit, tapi insya Allah gagasannya banyak dan hati yang bekerja bersama adalah hati orang-orang yang ikhlas. Ya.
kemana-mana saya Desa Anies. Mengapa kita menyelenggarakan program seperti Desa Anies? Memilih orang berdasarkan foto yang dibuat orang lain, tapi memilih berdasarkan dialog tentang isi pikiran. Rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam prestasinya. Hormati rakyat sebagai orang yang berhak untuk tahu apa yang menjadi isi kepalanya, apa yang menjadi cara berpikirnya, apa yang menjadi rekam jejak selama ini. Karena poster itu tidak bisa menggambarkan. Dan pernah ada yang keliru gara-gara foto, bukan? Ya, foto itu bisa memberikan citra yang luar biasa. Tapi ketika dialog maka kita bicara kenyataan. Biarlah rakyat menilai calon berdasarkan kenyataan. Itulah sebabnya kenapa desak itu dibuat. Dan boleh bertanya apa saja. Walaupun yang masuk juga deg-degan sih. Bertanya ini apa nih gitu. Tapi saya sampaikan apa adanya. Bila bisa jawab kita jelaskan, bila tidak kita sampaikan nanti tanya kepada pakarnya. Tapi intinya kita ingin rakyat punya kesempatan menilai dengan lengkap. Dan alhamdulillah Desak Anies ini bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Insya Allah semangat perubahan itu akan makin luas di Indonesia nanti. Ibu sekalian, izinkan saya titip salam buat semuanya. Salam buat keluarga, salam untuk tetangga, salam untuk murid-muridnya, dan buat anak-anak ini kelihatannya para santri di sini, para murid, salam untuk orang tuanya. Ini banyak para santri semua di sini. Salam untuk orang tuanya, sampaikan kepada semua. Bila kita ingin harapan kita menjadi kenyataan, maka jalannya adalah perubahan. Perubahan, itulah jalan menuju harapan yang ingin kita laksanakan sama-sama. Tantangannya tidak kecil, karena itu saya ingin mengajak kepada semua untuk bangun sekarang. Berdiri semuanya, berdiri semuanya, berdiri semuanya, berdiri semuanya. Ya, berdiri. Siap. Tadi diceritakan tantangan kita banyak. Semuanya siap menghadapi tantangan? Semuanya menghadapi siap? Kita nyanyi sama-sama bisa nggak? Maju tak gentar? Bisa? Maju tak gentar bisa? Ya, yuk siap. Kita sama-sama ya. Kepalkan tangan, naik di atas ke depan. Hitungan ketiga, setelah ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerkam, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang. Insyaallah kemenangan diantarkan kepada kita. Insyaallah Indonesia adil makmur untuk semuanya. Insyaallah dari Ciamis gerakan perubahan meluas ke seluruh Jawa Barat, dari Jawa Barat ke seluruh Indonesia, dan insyaallah ikhtiar kita diridhoi oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وأشغل ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajmain. InsyaAllah ini menjadi tempat yang membawa keberkahan bagi kita semua. InsyaAllah majelis ini majelis yang penuh keberkahannya. Dan insyaAllah ikhtiar kita mendapatkan ridhonya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk dua.